Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi minal adam wa ja'alin nuri minal dhulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuru 'an ni'am. Fanusalli 'ala rasulil akram sayyidi waladi adam alladzi busyira bihi Isa ibnu Maryam. Falhamdulillah ala kulli hal. Kenapa kita selalu menyebut alhamdulillah gitu ya? Bahkan dalam sholat tuh nggak sah kalau nggak ada al-fatihahnya, nggak ada alhamdulillahnya. Nggak sah karena alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu adalah rukun salat. Karena itu adalah bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bersyukur. Jadi kalau alhamdu itu adalah paduan antara al-madahu wasyukru. Al-madahu itu pujian, asyukru itu rasa terima kasih. Nah, insyaallah hari ini kita mau bahas tentang bagaimana itu bersyukur. Bersyukur di dalam Al-Qur'an itu ayat yang paling populer itu adalah isi dakwah Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam selesai menyeberangi lautan, setelah terbelahnya dengan tongkatnya bersama dengan umatnya, Nabi Musa itu berkhutbah kepada umatnya yang berhasil selamat. Yang hadir pada saat itu umatnya adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya karena dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya, seorang ayah yang kehilangan istrinya mungkin, atau seorang istri yang kehilangan suaminya, seorang yang kehilangan harta bendanya. Mereka adalah orang yang kabur, namanya orang lari dari perang, orang lari dikejar penguasa yang zalim, pasti mereka meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, ya, sebatang kara gitu, menyeberang. Dan mereka adalah orang-orang dalam keadaan bersedih semua. Tapi ternyata isi dari khutbah Nabi Musa, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Hebat banget ayat ini mengatakan bahwasanya dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Nah bayangin nih, orang-orang yang hadir pada saat itu, di keadaan itu adalah orang-orang yang sedih semua. Orang yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan harta benda. Harusnya isi daripada khutbahnya Nabi Musa tuh, ayolah semuanya kita bersabar. Tapi kok isi dari khutbahnya Nabi Musa tuh, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Nggak nyambung gitu, harusnya sabar tapi Nabi Musa malah memilih untuk membahas tentang bersyukur. Ternyata subhanallah, karena ketika orang bersyukur maka musibah yang menimpa kita itu ternyata akan terasa ringan. Jikalau ada sesuatu yang menimpa kita, maka langsung sebutkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang terjadi. Musibah seberat apapun itu, jikalau kita masih mampu melihat nikmat Allah yang lain, maka kita akan merasakan musibah itu terasa ringan. Ternyata bersyukur itu luas. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya bersyukur kepada Allah, tapi bersyukur kepada siapa saja Allah yang akan tambahkan. Anak bersyukur kepada orang tuanya, orang tua bersyukur kepada anaknya, karyawan bersyukur kepada majikannya, majikan bersyukur kepada karyawannya. Seorang teman bersyukur atas temannya, istri bersyukur atas pasangannya, suami bersyukur atas istrinya. Semuanya saling bersyukur. Mana bersyukur itu? Maknanya bersyukur, berterima kasih. Berterima kasih. Maka seperti misalnya seorang suami, ada kisah yang unik juga nih. Kita tuh harus bersyukur katanya kepada istri. Tiap hari istri masakin kita nggak pernah berterima kasih. Giliran ditraktir temen aja sekali, makasih ya bro traktirannya. Padahal istrinya tiap hari masakin, gak pernah terima kasih dia. Sama dengan teman-teman milenial misalnya nih. Sahabat yang menonton di rumah, pemirsa Tempo. Anak-anak nginep di rumah temennya. Ya. Kita waktu sekolah dulu nginep di rumah teman. Itu baru aja sekali dimasakin sama emaknya teman kita udah terima kasih. Makasih banyak ya tante, makasih banyak ya tante. Kita tiap hari dimasakin sama emak kita tuh. Tiap hari dimasakin, jarang kita terima kasih sama ibu kita. Padahal ibu yang pertama kali bangun pada saat sahur jam 3 udah bangun. Ya, belum lagi potong-potong ikan segala macam. Kadangkala ketika bersihin ikan, jari emak tuh kena pisau. Belum lagi mau menggoreng, ketika menggoreng emak tuh kadang kena minyak panas. Belum lagi menghidangkan, kadang jatuh gelasnya, jatuh piringnya pecah, emak kena pecahan beling. Subhanallah, baru setelah itu emak bangunin anaknya, bangunin suaminya.
Dan kita semua kadang tidak berterima kasih kepada ibunda kita. Makanya kata Al-Quran, anishkurli wali walidaik. Bersyukur padaku kata Allah dan bersyukur pada orang tuamu. Nah ayat tadi la in syakartum, jikalau kalian bersyukur, aku yang tambahkan. Bersyukur kepada siapa? Kepada siapa saja. Kita anak pandai bersyukur kepada orang tua kita, Allah yang akan nambahin cintanya orang tua. Kita orang tua bersyukur kepada anak kita, maka Allah yang akan nambahin kesolehannya anak kita. Kita bos bersyukur kepada karyawan kita, berterima kasih kepada karyawan kita, maka Allah yang akan menambah kesetiaan karyawan kita kepada kita. Kita karyawan bersyukur, berterima kasih kepada bos kita, atasan kita, maka Allah yang akan menambahkan kelembutan hati terhadap bos kita. Allah yang akan nambahin semuanya. Subhanallah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Sungguh azabku sangat pedih. Allah tidak bilang kalau kalian kufur tidak bersyukur akan kuazab kau. Tidak. Allah cuma bilang kalau kau kufur azabku sangat pedih. Coba informasi aja kok. Allah tidak mengazab kita. Ini ayat ini pun patut banget untuk kita syukuri. Bagaimana Allah sangat cintanya kepada kita. Jadi kata Al-Quran bagaimana cara wujud syukur itu. Satu, pujilah Allah, berterima kasihlah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, wujud syukur itu adalah ketika kita walitukabbirullah ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Ya karena ayat tentang berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi ayat tentang lebaran itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Walitukabbirullah ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Keluar dari bulan Ramadan mestinya kita banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur atas apa? Subhanallah, kita sudah berhasil melewati 1 bulan penuh. Kita sudah melewati yang namanya bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Bersyukur kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Banyak sekali yang perlu untuk kita syukuri, jauh lebih banyak daripada hal-hal yang perlu untuk kita keluhkan. Maka semakin banyak kita bersyukur, sering-seringlah engkau, kata ulama, sering-seringlah engkau lewat ke penjara, supaya engkau mensyukuri nikmatnya hidup bebas. Sering-seringlah engkau mampir ke rumah sakit, supaya engkau mensyukuri nikmatnya sehat. Dan sering-seringlah engkau mampir ziarah kubur, supaya engkau bisa mensyukuri nikmatnya hidup. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.